warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Mikael Arbol, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Khairun Ternate. Hari ini saya akan melaksanakan PPL sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Gimana apa kabarnya? Kabar baik, Pak. Gimana? Kita sebelum kita mulai, guru akan mengambil absen lebih dahulu. Ada yang sakit atau ada yang masuk? Semua hadir? Semua hadir. Tidak ada? Ya. Oke, baik. Dulu pakai, silakan. Jadi ini kita pagi Tuhan, pagi Bapak, pagi hari ini kami belajar, kepada kami boleh berjalan dengan aman, tulus, dan berkah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia. Nah, ini menjadi inspirasi ya buat nantinya kita lanjutkan ke materi hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu caranya hak dan kewajiban bagi warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang bersifat dengan memperhatikan hak orang lain. Lantas apa yang dimaksud dengan kewajiban? Lanjut ke materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan atau di situ saya akan membagikan lembaran LKPD, ya, lembar kerja peserta didik dibagi 3 ya, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Ini ya, 1, 3, 7, 5, 9. Di sini ada pertanyaan atau kasus, banyak kasus yang pernah kita lihat dan pernah terjadi
pada lingkungan sekitar atau pernah Anda temukan seperti itu. Ya. Di situ pertanyaannya, apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik? Pertanyaannya, apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik? Kelompok 1, Milton. Hak. Saya tanya dulu, hak. Hak sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Yang Anda alami. Salah satu. Ya. Kewajibannya sebagai warga negara mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban. Membayar pajak. Ya. Salah satunya membayar pajak atau membayar iuran yang memang diatur dalam undang-undang. Maka pertanyaan di sini, apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik? Belum, Pak. Belum, ya kan? Pak. Ada penyelewengan di situ, haknya, kewajiban juga ada penyelewengan di situ. Nah, bagaimana? Jawabannya, maka apa? Perlu kesadaran, ya kan? Kesadaran warga negara. Untuk apa? Haknya. Yang berikut aturan yang juga mengatur tentang hak dan kewajiban itu dalam undang-undang. Konsep dasar hak dan kewajiban. Pengertian hak. Di situ hak adalah suatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunanya tergantung daripada kita sendiri. Ya. Di situ menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan dulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara. Nah, apakah kewajiban kita sudah? Belum kan? Belum. Kewajiban itu sudah dijalankan belum? Belum. Masih ada penyelewengan di situ. Ya, Pak. Penyalahgunaan di situ. Seperti itu. Gitu? Ya, Pak. Karena di aturan undang-undang kan sudah mengatur. Itu undang-undang lalu lintas, umur 17 tahun, memiliki atas izin mendarat. Sudah ada penyelewengan di situ haknya. Haknya apa? Hak pejalan kaki. Seharusnya tempat ini khusus untuk pejalan kaki. Kenapa kendaraan roda 2 atau roda 4 sini? Oke, kita lanjut dengan presentasi per kelompok ya. Kelompok kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Habis itu sudah kesimpulan selesai. Yang penting tugasnya asesmen, itu kita boleh istilahnya. Oke, kelompok 1, silakan. Oke, dipersilakan kelompok 1 presentasi ketua kelompok. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil proses kami, yaitu pada pertanyaan yang pertama, hak dan kewajiban sebagai Kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Selamat siang teman-teman serta Bapak Guru, Shalom. Shalom. Di sini kami akan mempersiapkan Bukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu ada kecualian yang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Soal bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menetapkan sejumlah kewajiban bagi warga negaranya. Hasil analisisnya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, bagaimana penerapan norma dan aturan kewajiban warga negara yang Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu berikan salah satu contoh kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dan cara bagaimana kita mengatur hak dan kewajiban. Bagaimana? Bagaimana cara Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban? akan kehidupan bermasyarakat dengan saling bergantung atau menghargai satu dengan yang lain. Oke, kita mulai. Ya. Jadi kalau kita lihat undang yang mengatur hak dan kewajiban, ya, yaitu pasalnya itu, ya 27 sampai dengan pasal itu pasal 27 sampai dengan terperincinya haknya dan kewajiban itu yang diatur dalam undang-undang? ya. Kelompok 1, contoh pertahanan dan keamanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas kelompok sudah puas. Puas. Ya. Puas. Menyampaikan dan menginformasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana analisis kalian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau warga negara Indonesia beserta hak dan kewajiban negara dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Wujud hubungan warga negara dan negara ini umumnya berupa role atau peranan. Nomor 4, bagaimana contoh penerapan norma dan aturan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Hasil analisis kami contoh. Berikutnya saya jelaskan analisis tentang hak dan kewajiban menurut norma hukum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanya dalam mendapatkan hak dan kewajiban sering terdapat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan hak kewajiban sebagai warga negara. Faktor pelanggaran. Iya Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Faktornya saja. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan
pertanyaan kepada kelompok 3. Jika penerapan norma dan aturan kewajiban warga sudah ditetapkan, maka berikan salah satu contoh norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika ada toleransinya tolong dijelaskan. Jadi pelanggaran norma kesusilaan, ya. Nah, kalau itu pun terjadi pelanggaran norma kesusilaan, maka Jika ada toleransinya, jika ada toleransi, harus jelaskan Jelaskan. norma tersebut. tidak menutup kemungkinan kalau itu pun ada tanggapan dari kelompok lain, ya, untuk bisa membantu kelompok 1. Pertanyaan pertama tadi bagaimana? Puas. Menurut saya, jawaban yang tadi telah diberikan oleh kelompok materi kepada saya sebagai Kelompok 1 di sini belum memberikan kesempatan untuk menanggapi atau menanggapi. Iya, betul. Tapi kan Bapak Guru langsung sekali sudah memberikan Saya kesempatan. bisa. Bisa. Kalau memberikan pertanyaan untuk Tapi kan saya belum puas dengan jawabannya. Ya, jadi Jadi saya sebenarnya- Iya, tapi belum ada kesempatan untuk memberikan kan itu Ya. kelompok nanti kasih Oke, baik, silakan Jadi dulu. ini sabar ya. langsung menjawab. Mohon kesediaan lihatnya. Oke, baik. Baik, silakan kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3, analisis, sebutkan dan jelaskan analisis tentang norma hukum. Silakan. Faktor-faktornya, faktor hak untuk melanggar pelanggaran hak yaitu tidak mendapat persamaan hukum. Yaitu dan faktor yang kedua tidak membayar pajak. Bisa jelaskan. Ya, jelaskan. Contohnya sudah bisa dijelaskan salah satunya. Kewajiban. Selalu bilang Oh iya. Terima kasih kepada kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara C. Pertanyaannya berikan salah satu contoh tentang norma kesusilaan. Contohnya seperti saling membantu satu sama lain. belum puas. Belum puas. Belum puas di yang tadi jawaban nomor 2. Yang saya minta itu norma hukum. Ada norma hukum di situ cuma dijelaskan hak dan kewajiban, tidak disebutkan norma hukum di situ. Terima kasih. Kalau menurut beta aku sebutkan dan jelaskan analisis tentang hak dan kewajiban Ya. itu menganalisis. Ini kan analisis, jadikan seperti ini ya. Jelaskan sekali dong. Jadi kan begini. Kalau analisis itu berarti kan akar permasalahan, pandangan, terkecuali mungkin disebutkan bahwa itu pasti jelaskan, itu kan menjelaskan, bukan analisis kan. Ya, bukan menjelaskan analisis yang menurut Analisis tentang hak dan kewajiban menurut norma hukum. Dan menurut tahapannya ya bisa ditanggapi kalau itu pun kalau kelompok 2, kelompok 3 bisa memberikan kesempatan kelompok yang lain menanggapi. Di sini saya akan meminta untuk menjelaskan salah satu faktor-faktor penyebab hak dan kewajiban dalam warga negara. Ketika
pelaku membuat kasus pembunuhan, tidak jamin juga pemerintah memberikan hukuman mati. Jadi, sabar. Otomatis ada hukuman mati. Undang-undang. Coba, suka Mari. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi intinya kan seperti ini. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, maka sudah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 4. Seperti itu. Hak dan kewajiban. Bagaimana yang diatur dalam undang-undang, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penerapan kewajiban. Materinya mungkin kita sampai di situ dulu. Minggu depan kita lanjut. Sehat, semangat, ya. Untuk proses berikutnya, oke. Materinya sebatas itu dulu, ya. Minggu depan kita lanjut. Bagai video. Sebelum doa mungkin lagu dulu penyemangat. Saya salah satu lagu. Sebelum kita berdoa, kita mendengar salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, semangat. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu. Dari awal belajar dan berakhirnya ini boleh terjadi dengan hubungan berkumpul. Dan mengumpulnya bersama. Oke, selamat pagi. Shalom.